Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawari Gita dari kelas MA22C02 dengan NIM 1122656. Kali ini saya akan membawakan mini project dengan judul Analisis Break-Even Point BEP pada perusahaan EGZ Otomotif yang bergerak di bidang aksesoris motor. Latar belakang perusahaan EGZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, khususnya dalam produksi aksesoris motor berupa alarm motor. Produk ini memiliki pasar yang cukup luas seiring dengan meningkatkannya jumlah penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia. Namun demikian, tingginya permintaan tersebut tidak selalu memberikan jaminan keuntungan bagi perusahaan. Persaingannya semakin kompetitif baik dari segi harga, fitur, produk, maupun efisiensi operasional, menuntut perusahaan untuk mampu menetapkan strategi yang tepat dalam pengelolaan biaya dan penetapan harga jual. Dengan target produksi 10.000 per hari dan harga jual 20.000 per unit, perusahaan EGZ harus memastikan bahwa biaya produksi dapat dikendalikan dan volume penjualan tercapai agar tidak mengalami kerugian. Untuk itu, analisis break-even point atau BEP diperlukan guna mengetahui titik impas sebagai dasar penentuan target penjualan dan efisiensi biaya. Hasil analisis BEP juga membantu manajemen dalam merumuskan strategi pemasaran dan meningkatkan profitabilitas perusahaan di tengah persaingan pasar yang ketat. Tujuan mini project ini adalah satu, menghitung titik impas atau break-even point berdasarkan biaya produksi. Untuk mengetahui jumlah penjualan, berapa perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan, sehingga menjadi dasar evaluasi kelayakan produksi. Yang kedua ada menilai apakah target 10.000 per hari menguntungkan perusahaan. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan target produksi yang ditetapkan dengan titik impas, sehingga dapat diketahui apakah volume tersebut sudah menghasilkan profit atau masih berada di bawah batas aman. Lalu yang ketiga ada memberikan rekomendasi manajerial terkait strategi biaya dan volume penjualan. Hasil perhitungan BEP akan dijadikan acuan untuk memberikan saran dalam peningkatan efisiensi biaya, optimalisasi penjualan, dan pengambilan keputusan yang mendukung untuk peningkatan laba perusahaan. Untuk metode analisisnya yaitu ada satu, analisis break-even point, yaitu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit, sedangkan perhitungan kedua ada margin kontribusi, yang ketiga ada laba terhadap target penjualan aktual dengan target 10.000 per unit. Untuk data asumsinya sendiri yaitu harga jual 20.000 per unit, biaya variabel 12.000, dan biaya tetap adalah 20 juta. Data asumsi, harga jual atau HJ 20.000 per unit, biaya variabel unit BF meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung yaitu 12.000, biaya tetap atau BT per hari, sewa pabrik, gaji manajemen, dan listrik tetap yaitu sekitar 20 juta. Nah, kita masuk di perhitungan BEP ya atau break-even point. Yang pertama adalah satu, perhitungan margin kontribusi per unit. Margin kontribusi per unit yaitu sama dengan harga jual dikurangi biaya variabel. 20.000 dikurangi 12.000 menghasilkan 8.000 per unit. Untuk hitungan kedua yaitu hitungan break-even point atau BEP. Biaya tepat dibagi margin kontribusi. 20 juta dibagi 8.000 sama dengan 2.500 unit per hari. Untuk perhitungan yang ketiga ada perbandingan dengan target produksi. Target penjualan sama dengan 10.000 unit per hari dikurangi surplus penjualan yaitu 2.500 per hari, menjadikan hasilnya 7.500 unit di atas BEP. Untuk hitungannya 4 adalah estimasi laba harian. Untuk menghitung laba, rumusnya sama dengan
surplus penjualan dikali margin kontribusi, yaitu 7.500 dikali 8.000 menghasilkan 60 juta per hari. Dari hasil perhitungan di atas ditemukan hasil temuan atau insight, yaitu 1. Perusahaan mencapai titik impas dengan sangat cepat, yaitu pada volume produksi 2.500 unit. Hal ini menunjukkan bahwa batas minimal penjualan untuk menutup seluruh biaya cukup rendah, sehingga risiko kerugian relatif kecil selama penjualan berada di atas titik tersebut. Yang kedua ada dengan target produksi 10.000 unit per hari, perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar hingga mencapai 60 juta per hari. Keuntungan ini mencerminkan bahwa kapasitas produksi yang dimiliki saat ini sudah memberikan kontribusi finansial yang sangat positif bagi perusahaan. Lalu yang ketiga ada struktur biaya menunjukkan bahwa biaya variabel menjadi komponen besar dalam total biaya produksi. Oleh sebab itu, upaya efisiensi pada pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, maupun biaya produksi per unit dapat memberikan peningkatan profit yang lebih signifikan. Dan kesimpulan rekomendasi. Kesimpulan dari PowerPoint di atas tadi berdasarkan hasil analisis break-even point dapat disimpulkan bahwa target produksi perusahaan sebesar 10.000 unit per hari sangat menguntungkan. Dengan titik impas yang hanya berada pada 2.500 unit, perusahaan mampu menghasilkan laba sekitar 60 juta per hari. Hal ini menunjukkan bahwa operasional perusahaan berada dalam kondisi yang efisiensi dan profitabilitas yang dicapai sudah cukup tinggi. Untuk rekomendasinya, perusahaan disarankan untuk terus mengoptimalkan biaya bahan baku agar dapat menekan biaya variabel yang mendominasi biaya produksi. Selain itu, peningkatan efisiensi dalam proses produksi perlu dilakukan guna mengurangi pemborosan dan meningkatkan output. Di sisi lain, strategi penjualan juga perlu dikelola berdasarkan analisis PER, sehingga penetapan harga dan kebijakan promosi tetap berada pada batas antara yang dapat menjamin keuntungan perusahaan.